Tenaga kerja dibedakan menjadi 4, yaitu menurut sifatnya. Yang pertama, tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga atau fisik, contohnya supir, montir, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja rohani merupakan tenaga kerja dalam pelatih pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses, pikiran, gagasan, dan ide, dan sebagainya. Contohnya, direktur, konsultan, dan manajer. Terus, tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli dalam bidangnya, contohnya seperti guru, dokter, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan kualitasnya. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman pekerjaan, contohnya montir, sopir, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli dalam bidangnya, contohnya seperti guru, dokter, dosen, dan lain-lain. Tenaga kerja tidak terdidik maupun tidak terlatih itu memiliki keterampilan dalam bidang tertentu, contohnya tukang sapu dan guru dan lain-lainnya. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan, tenaga kerja dibedakan atas tenaga kerja yang bekerja pada bidang produksi, tenaga kerja pada bagian pemasaran, dan yang tugasnya mendistribusikan barang, serta kerja umum dan administrasi yang menghubungkan dengan personalia umum dan administrasi. Yang keempat, menurut hubungan dengan produk. Menurut hubungan dengan produk, tenaga kerja dibedakan atas tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Sela Fitri Dewanti. Jadi kami di sini akan menjelaskan perbedaan tentang angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jadi angkatan kerja sendiri didefinisikan sebagai penduduk Indonesia yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, yang belum bekerja, ataupun sedang mencari pekerjaan. Usia bekerja sendiri itu minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Untuk angkatan kerja dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pengangguran dan pekerja. Halo, perkenalkan nama saya Prila Dita Ratnapuri, saya dari absen 26. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kesempatan kerja. Kesempatan kerja atau demand for labor adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja yang dimana untuk para pencari kerja. Kesempatan kerja ini terbagi menjadi 2, yaitu kesempatan kerja temporer dan juga kesempatan kerja permanen. Menjelaskan apa itu ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah bidang yang berkaitan dengan hubungan antara tenaga kerja dengan pekerja dan pengusaha dalam proses kerja dan lapangan kerja. Tujuan dari ketenagakerjaan yaitu untuk menciptakan hubungan yang seimbang, adil, dan melindungi hak-hak pekerja serta mempromosikan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan. Apa sih contoh tenaga kerjaan? Do they think pump it louder, come on, don't stop and keep it going, do it, let's get it on, move it, come on baby, do. Kenalkan, nama saya Sevara Kasya Maulana Bakrian dari kelompok 3 ketenagakerjaan, nomor absen 29. Definisi permasalahan ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan adalah permasalahan kompleks yang harus segera ditangani. Jika tidak, maka akan menimbulkan permasalahan lainnya. Kedua, ada permasalahan ketenagakerjaan. Ada banyak permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi di Indonesia. Contohnya, angka pengangguran yang tinggi, mutu tenaga yang
relatif rendah, penyebaran tenaga yang tidak merata, rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja, dan maksudnya tenaga kerja asing. Yang ketiga, ada peran pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah ketenagakerjaan. Ada beberapa peran pemerintah dalam upaya penanggulangan. Contohnya, meningkatkan mutu atau kualitas tenaga kerja, menyusun dan menetapkan dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia, penetapan upah minimum, usaha perluasan lapangan pekerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan menumbuhkan jiwa wirausaha. A few moments later. Ini saya akan menjelaskan tentang solusi bagaimana cara mengatasi masalah ketenagakerjaan. Pertama, satu, mengadakan pelatihan kerja agar para calon tenaga kerja sudah memiliki ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Dan yang kedua, memperbanyak mendirikan sekolah menengah kejuruan. Dan yang ketiga, membuat kebijakan mengenai gaji tenaga kerja Indonesia. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Silviana, saya dari kelas 11.1 dengan nomor absen 32. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem upah. Nah, di sini sistem upah ada 9. Yang pertama yaitu sistem upah menurut waktu. Dalam sistem ini, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaan. Dan yang kedua adalah sistem upah dorongan. Dalam sistem ini, pemberian upah berdasarkan kesepakatan antara pemberian kerja dan pekerja. Dan yang ketiga adalah sistem upah menurut prestasi. Pemberian upah berdasarkan prestasi jumlah barang yang dihasilkan pekerja. Nah, yang keempat adalah sistem mitra usaha, memberikan upah kepada pekerja berupa saham atau obligasi perusahaan. Dan yang kelima adalah sistem upah premi, di mana pemberian upah dengan mengombinasikan sistem upah prestasi ditambah dengan premi tertentu. Dan yang keenam adalah sistem upah berkala. Upah ditentukan berdasarkan tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Dan yang ketujuh ada sistem upah indeks biaya hidup. Pemberian upah didasarkan besarnya biaya hidup. Dan yang kedelapan ada sistem upah skala berubah. Pemberian upah didasarkan pada skala hasil penjualan yang berubah-ubah. Dan yang kesembilan ada sistem upah produksi. Pemberian upah didasarkan pada naik turunnya jumlah produksi barang secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ini ada upah minimum adalah suatu standar minimum upah yang diberikan secara layak kepada pekerja yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak. Nah, selanjutnya ada Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu dibagi menjadi 3, yaitu Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan Pengupahan Kabupaten. Untuk penjelasannya ada di sebelah sini ya. Thank you for watching. Terima kasih semuanya. Hah? Pengangguran? Oh ya. Menurut Tritongga, jenis pengangguran mengelompokkan menjadi 2, yaitu pengangguran menurut lama waktu kerja dan pengangguran menurut penyebab terjadinya. A. Pengangguran menurut lama waktu kerja. 1. Pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan telah berusaha mencari pekerjaan secara maksimal. B. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. Contohnya seperti pengangguran friksional, yaitu yang pengangguran jenis ini bersifat sementara, terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. 2. Ada pengangguran teknologi. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Agustin dari absen 35. Di sini saya mau menjelaskan tentang sistem ketenaga kerjaan. Nah, di sini TP saya menganalisis upaya mengatasi pengangguran. Nah, bagaimana sih cara mengatasi pengangguran? Cara mengatasi pengangguran ada 5. Secara umum, 1. Menciptakan kesempatan kerja. 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja. 3. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Dan 4. Memanfaatkan kerjasama dengan negara lain. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggiatkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, di sini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.